Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan jika dikatakan kepada mereka, jangan kamu melakukan pengrusakan di alamnya Allah, mereka mengatakan, kami hanya melakukan pembangunan. Padahal mereka itulah para perusak, tapi mereka tidak merasa. Saya, Tubagus Muhammad Imam Ibrahim, bersama masyarakat Banten menolak dengan keras dan tegas PIK 2 karena di dalamnya ada kezaliman terhadap hak-hak rakyat dan juga melakukan pengrusakan kepada bumi Allah, lingkungan, dan juga alam semesta. Maka dari itu, kita harus dengan tegas mendukung para aktivis dan pejuang yang sudah membela hak-hak rakyat Banten dan menjaga marwah Banten. Selamanya Banten tidak akan tunduk kepada persekongkolan jahat para oligarki, korporasi, KKN, dan juga kezoliman yang struktural. Insya Allah kami bersama rakyat Banten dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Allahu Akbar. Tubagus Muhammad Imam Ibrahim ini saya kenal sama beliau, dulu saya pernah berjumpa. Dan beliau ini adalah terah dari Kesultanan Banten, keturunan dari Maulana Hasanuddin. Berarti ini terahnya Wali Songo ya. Karena Maulana Hasanuddin itu adalah putra dari Sunan Gunung Jati di Cirebon itu. Pernyataannya itu sangat jelas menolak PIK 2 ya, Proyek Strategis Nasional PSN PIK 2. Namun ada yang menarik juga di sini karena beliau membawakan ayat ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun ya, petikannya ya. Atau bagian closing dari ayatnya. Nah, di sini ada yang perlu kita kaji sedikit ya, tipis-tipis ya. Bicara lintas ilmu lah. Tapi bukan kita mentelaah tafsir pakai nahu, tetapi kita mentelaah tafsir di kajian ulama tafsir ketika bicara masalah nahu. Jadi bukan kita men-tracking nahu dalam Quran, bukan. Tapi kita justru membaca kajian ulama tafsir tentang nahu yang ada di sini, ya, gitu ya. Saya baca dulu di sini yang atas itu, yang kuning itu tafsirnya Ibnu Katsir ya. Di situ tidak dibicarakan nahunya, tapi bicara kandungan ayatnya. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yaqulu, Allah berkata atau berfirman, ala sesungguhnya, inna hadzalladzi, sesungguhnya apa-apa atau hal ini, alladzi dimana ya'tamidunahu, mereka itu bersandar kepadanya, atau sesungguhnya yang mereka sandari itu ya, wa yaz'umuna annahu islahun, dan mereka anggap itu adalah memperbaiki atau tindakan memperindah atau memperbagus atau memperbaiki, huwa ainul fasadi, hal itu justru adalah substansi dari kerusakan. Artinya justru itu kerusakan yang sebenarnya. Walakin min jahlihim, tetapi karena atau dari sebab kebodohan mereka, la yash'uruna, mereka tidak merasa bikaunihi fasadan, bahwasanya hal tersebut adalah kerusakan. Jadi sebetulnya yang mereka anggap benar itu ya buruk, sebetulnya yang mereka anggap memperbaiki itu yang merusak. Tapi mereka nggak tahu itu karena mereka bodoh, begitu ya. Itu sudah selesai ayatnya begitu. Kemudian yang bawahnya itu tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Hum, perhatikan ya. Kalimat hum di atas itu ya juzu ayyakuna mubtada'an. Dia bisa jadi mubtada. Loh, bagaimana dia jadi mubtada? Berarti innahum ya. Inna itu huruf taukid. Hum yang pertama itu berarti mubtadanya inna. Lalu hum ini adalah mubtada lain. Mubtada dan khobarnya al-mufsidun. Lalu jumlah dari hum al-mufsidun itu khobarnya dari inna. Jadi inna itu amil ya. Amil nawasi, amil nasi. Mubtadanya apa? Hum ya. Kemudian khobarnya apa? Ya jumlah dari humul mufsidun. Itu yang pertama. Nah, itu maksud dari hum yajuzu ayyakuna mubtada'an wal mufsiduna khobaruhu.
Jadi mufsiduna itu bukan khobarnya inna, tapi khobarnya dari hum. Wal mubtada wa khobaruhu khobaru inna. Nah, lalu mubtada dan khobarnya yaitu hum dan al mufsidun adalah khobarnya dari inna. Jadi hum kan ada dua. Hum pertama isimnya inna, hum yang kedua mubtada sendiri. Sehingga hukumnya apa? Ya rofa. Rofa. Mahal rofa ya karena dia mabni. Al mufsidun khobar. Hukumnya apa? Rofa. Siapa yang merofakan dia? Hum. Ya, bukan inna karena dia bukan khobarnya inna. Lalu mana khobarnya inna? Ya kompilasi atau gabungan antara hum dan al mufsidun itu sebagai jumlah ismiyah. Kemudian wa yajuzu dan boleh juga antakunahum, untuk adanya hum itu tauqidan lil ha'i. Ya. Wal mimi fi innahum. Boleh juga hum yang kedua itu adalah taukid dari hum yang pertama. Berarti taukid lafzi. Kalau taukid itu kan ada yang taukid maknawi. Misalnya antah nafsukah. Biasanya menggunakan nafsun, ainun, kullun, ajmaun ya. Kira-kira begitu ya. Dasar-dasar saja. Tetapi ada juga taukid lafzi yaitu pengulangan. Ini kan pengulangan. Hum kan sudah mereka. Hum diulang lagi. Sama dengan firman Allah juga banyak yang seperti ini ya. Innaka antah. Innaka sesungguhnya engkau, antah engkau, inna nahnu. Jadi itu namanya taukid ya. Bisa jadi dianggap taukid. Nah kalau taukid berarti hum itu menjadi nasob. Kenapa? Karena ikut kepada yang ditaukidi yaitu hum yang pertama. Berarti dia mahalnya nasob. Lalu khobarnya inna al-faizun. Berarti yang merofakkan al-faizun itu bukan lagi hum yang kedua, tetapi innah. Begitu ya. Itu maksudnya wa yajuzu antakuna hum tauqidan lil ha'i wal mimi fi innahum ya. Kemudian wa yajuzu ini yang ketiga, wa yajuzu antakuna fasilatan. Nah ini menarik. Ini kaitannya dengan balaghah. Dan boleh juga hum itu adalah domir fasl. Domir fasl itu adalah domir yang memisah antara mubtada dan khobar ketika khobarnya itu dikasih al-ta'rif. Nah, contohnya kan di situ al-mufsidun kan ada alnya. Maka domir hum itu ada ulama yang mensyaratkan kalau khobarnya dikasih ta'rif dengan al begitu maka harus ada domir yang memisah. Nah kalau domir yang memisah atau domir fasl berarti nggak ada i'robnya. Jadi di sini innahum isimnya inna adalah hum. Hum yang kedua ya domir fasl aja, domir pemisah. Dia tidak punya status i'rob. Al-mufsidun khobar dari inna. Ya. Jadi wa yajuzu an takuna fasilatan. Wal kufiyuna yaquluna imadan atau amadan ya. Disebutnya imad sandaran ya. Wal mufsiduna khobaru inna. Maka konsekuensinya adalah mufsidun itu khobarnya inna sama dengan hum itu menjadi taukid. Nah kalau dibaca misalnya sebagai domir fasl maka itu yufidul hasroh. Berarti di sini mengandung hasr yaitu pengecualian atau penghususannya. Kama taqaddama fi qoulihi sebagaimana sudah dibahas sebelumnya dalam firman Allah wa ulaika humul muflihun. Nah kemudian kalau misalnya ini dianggap domir fasl maka berarti di sini ada hasr. Hasrnya adalah kalau kita perhatikan sebelumnya kan mereka mengklaim innama nahnu muslihun. Itu kan juga hasr, ada innamanya. Sesungguhnya kami ini hanya melakukan kebaikan, kan begitu. Artinya yang kami lakukan ini ya kebaikan, bukan hal yang lain. Maka dibalik oleh Allah itu dengan dipertegas, justru yang kalian lakukan itu hanyalah keburukan. Nah itu hasarnya di situ ya. Jadi ada al dengan hum itu, dengan domir fasl itu, berarti ini ityanu domiril fasli fi maji'atil khobari bil ma'rifati. Ya, ketika khobarnya pakai ma'rifat, maka mendatangkan di situ domir fasl. Domir fasl itu untuk membedakan saja antara ini sifat atau khobar. Jadi al-mufsidun itu sifatnya hum atau khobarnya hum yang innah sebelumnya itu. Innahum al-mufsidun itu khobar sifatnya atau khobarnya. Makanya diberi pemisah hum. Oh berarti itu jelas khobarnya. Tapi bukan khobarnya hum yang domir fasl, tapi khobarnya innahum. Hum yang pertama itu ya. Khobarnya dari inna, dari mubtada hum begitu ya.
Lalu ada pertanyaan juga ya kalau kita agak jauh. Kalau misalnya innahum itu kan hum nasab toh. Berarti kan dia domir mutasil dalam posisi nasab. Loh, kok taukidnya malah hum yang posisi rofa? Karena hum itu biasanya rofa. Kalau nasab biasanya iyahum. Mestinya kan iyahum. Kenapa? Karena mahal nasab. Sama dengan kalau antah, kalau mahal rofa kan kumtah. Kalau mahal nasab kan dorob tukah. Kan jadi kah. Dari antah jadi kah. Dari hum mestinya jadi iyahum. Mestinya kalau mau mensifati dari innahum, humnya kan nasab. Berarti iyahum. Maka dijawab oleh Alfiyah itu bahwasanya kalau ada domir ya mutasil, maka dia ditaukiti dengan domir munfasil yang mahal rofa. Walaupun domir mutasilnya itu dalam keadaan apapun. Jadi kalau bahasanya itu, apapun kondisi domir mutasil itu, kondisinya ini maksudnya adalah dia mau rofa lah, mau nasab, mau jer, maka boleh ditaukidi dengan domir rofa munfasil. Jadi tetap menggunakan hum. Sama dengan innakah. Innakah itu kah kan nasab. Kenapa nasab? Karena setelah innah. Maksudnya mahal nasab. Domir yang untuk posisi nasab. Maka jadinya kah. Bukan in anta, tapi innakah. Bukan inna anta ya, tapi innakah. Tapi taukidnya antah, bukan iyakah. Sama dengan di sini innahum nasab, tapi taukidnya menggunakan hum, bukan iyahum. Begitu ya. Coba sebagai closingnya saya bacakan bait alfiyahnya. Wa mudmarur raf'il ladzi qadim fasal akid bihi kulla dhamirin ittasal. Wa mudmarur raf'i, dan kepada domir rofa ya. Alladzi qad infasalah, di mana itu adalah terpisah. Artinya kepada domir rofa munfasil ya, ya antah, ya huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna, yang versi rofaknya. Bagaimana dengan itu? Akid, maka hendaknya engkau menjadikan taukid bihi, dengan domir rofa itu ya, yang munfasil itu, kulla domirin, kepada setiap domir, ittasola, yang mutasil. Artinya di sini ceritanya domir munfasil menjadi taukid dari domir mutasil, karena babnya ini bab taukid lafdi, pengulangan diksi. Kalau kalimatnya Muhammadun, kalau kalimatnya Zaidun, Zaidun, ya itu sudah taukid lafdi namanya. Kalau Zaidun nafsuhu, taukid maknawi. Kalau Zaidun, Zaidun lafdi, ingat-ingat ya. Anta, antah, lafdi. Antah nafsuka, maknawi. Zaidun nafsuhu, maknawi. Zaidun, Zaidun lafdi. Berarti pengulangan kalimat. Nah, di sini domir adalah pengulangan kalimat. Hum diulang lagi menjadi hum. Nah, maka saya bacakan dari Ibnu Aqil itu, maksudnya adalah yajuzu ayu akkada, bolehlah untuk ditaukid bidomir rof'i al munfasili, dengan menggunakan domir rofa munfasil. Siapa yang mau ditaukid itu? Kullu domirin muttasilin, setiap domir yang muttasil. Maksudnya setiap itu apa? Maksudnya adalah marfu'an kana, baik dia dalam keadaan rofa, nahu kumtah antah. Jadi kumtah, atah setelah kum itu adalah yang dimaksud dengan domir rofa muttasil. Berarti itu kulla domirin muttasil. Ittasolah, berarti yang belakang ya. Bihi kulla domirin ittasolah. Jadi domirin ittasolah itu kalau dalam contohnya adalah tah ya, kumtah. Maka ditaukid dengan antah. Nah, antah ini maksud kepada mudmarur raf'il ladzi qadin fasolah, domir rofa yang terpisah. Kenapa rofa? Karena dia memang biasanya dipakai untuk rofa. Antah qaimun. Kalau nasab bukan antah ya. Au mansuban, atau karena mansuban, atau dia itu dalam keadaan nasab. Jadi domir yang mutasil itu yang bersambung dengan kalimat lain itu dalam keadaan nasab, maka tetap ditaukidnya dengan domir yang rofa. Contohnya akrom tani, anah ya. Akrom ta, engkau memuliakan,
ni kepadaku, berarti kan domir iya. Ini kan maf'ul bih, mestinya kan nasab. Berarti ini namanya domir muttasil tapi dalam keadaan nasab. Maka ditaukid dengan domir munfasil yang rofa, ana. Kalau nasab kan iya ya mestinya. Bukan iya ya di sini tapi ana. Itu boleh. Au majruron, atau domir muttasilnya itu dalam keadaan jer. Ditaukid dengan yang rofa juga. Contohnya nahu marortu bihi huwa. Aku bertemu dengannya. Hi di situ kan dalam keadaan jer karena ada huruf ba. Tapi justru yang menjadi taukidnya huwa, yaitu sama dengan ana, sama dengan anta. Masuk kepada domir rofa yang munfasil atau domir munfasil yang rofa. Itulah maksud dari wa mut maroruf illadhi qadin fasol. Allahumma hadina ahdas sabil.